Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardian Satria Nugraha dari Angkatan 1 Kelompok 2, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Konstitusi Indonesia yang sah, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disebut dengan UUD 1945. Menurut UUD 1945, rakyat memilih secara langsung DPR, DPD, Presiden, dan para pemimpin daerah lainnya. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Konstitusi Indonesia yang sah, yaitu UUD 45. Menurut UUD 45, rakyat memilih secara langsung DPR, DPD, Presiden, dan para pemimpin daerah. Posisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Posisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Posisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Posisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa yang berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia merupakan negara terbesar ke-14, sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan kepulauan terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara terbesar keempat sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau.
Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Dengan jumlah total populasi 273,87 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Dengan jumlah total populasi 273,87 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan ini berada di pita lambang burung Garuda. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan ini berada di pita lambang burung Garuda. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Potensi bangsa Indonesia. Potensi bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku dan budaya. Salah satu dampak positif yang dimiliki dengan keanekaragaman di Indonesia sendiri nantinya membuat masyarakat akan dapat hidup secara berdampingan dalam sehari-hari. Sedangkan dampak positif keanekaragaman budaya adalah dapat meningkatkan potensi dalam bidang pariwisata yang dimiliki pada berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa contoh tarian dari beberapa daerah di Indonesia. Di atas sendiri merupakan tarian yang berasal dari NTT. Di bawahnya merupakan tarian yang berasal dari daerah Papua. Dan yang paling bawah sendiri merupakan tarian daerah asal Jawa. Salah satu dampak positif yang dimiliki dengan keanekaragaman di Indonesia sendiri nantinya membuat masyarakat akan hidup secara berdampingan dalam sehari-hari. Sedangkan dampak positif keanekaragaman budaya adalah dapat meningkatkan potensi dalam bidang pariwisata yang dimiliki pada berbagai daerah di Indonesia. Potensi sumber daya alam. Salah satu potensi tambang terbesar di Indonesia adalah batu bara. Menurut data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), cadangan batu bara Indonesia masih 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta per ton per tahun. Potensi sumber daya alam. Salah satu potensi terbesar di Indonesia adalah batu bara. Menurut data terbaru dari Kementerian ESDM, cadangan batu bara Indonesia masih 38 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi. Baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad renik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi. Baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad renik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Indonesia, dibalik dengan segala kelebihan keanekaragaman
dan kekayaan alam maupun budaya yang dimiliki, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di balik dengan segala kelebihan, keanekaragaman, dan kekayaan alam maupun budaya yang dimiliki, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pembangunan yang tidak merata. Sampai saat ini, pembangunan di Indonesia masih berkonsentrasi di daerah pusat saja, baik itu di ibu kota negara ataupun di daerah yang berada di sekitarnya. Pembangunan yang kurang merata di Indonesia tentu sudah banyak terjadi. Contohnya saja, ada di desa yang masih tertinggal yang jauh dari perkotaan, tentu saja memberi ketidaknyamanan bagi masyarakat di tempat tersebut. Tentu akan menghambat aktivitas masyarakat. Contohnya saja, belum masuknya listrik di desa-desa. Kemudian jalan yang jelek tentu sangat menghambat aktivitas masyarakat desa. Di sini juga terdapat contoh dari infrastruktur kota yang begitu megah dengan desa yang masih tertinggal. Salah satu kekurangan Indonesia adalah pembangunan yang tidak merata. Sampai saat ini, pembangunan di Indonesia masih berkonsentrasi di daerah pusat saja, baik itu di ibu kota negara maupun di daerah yang berada di sekitarnya. Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Kasus korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Konflik SARA. Konflik SARA adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang keturunan, agama, kebangsaan, dan suku. Terdapat beberapa contoh dari konflik SARA, yaitu 1. Konflik agama di Ambon. 2. Tragedi Sampit, Madura vs Dayak. 3. Penyerangan kelompok Syiah di Sampang. 4. Konflik antara etnis pribumi dan Tionghoa tahun 98. Yang selanjutnya adalah konflik SARA. Konflik SARA adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena menyangkut tentang keturunan, agama, dan kebangsaan. Selanjutnya adalah tokoh inspiratif yang saya pilih. Yang saya pilih pertama adalah Bu Sri Mulyani Indrawati dari Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1962. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia pada tahun 2018. Beberapa sikap Sri Mulyani yang patut kita contoh adalah 1. Pola pikir terbuka. 2. Kemampuan analisis kritis dan lugas. 3. Jujur dalam bekerja dan segala hal. 4. Senang berbagai ilmu. 5. Memiliki keyakinan yang tinggi. Semakin tinggi garis seseorang, semakin berat pula tantangan yang dihadapi. Namun keyakinan yang tinggi dan didukung kemampuan akan mempermudah melihat persoalan lebih jernih. Jonathan Christie. Jonathan Christie merupakan atlet bulu tangkis Indonesia yang memenangkan perolehan emas di Asian Games tahun 2018. Sikap kerjanya yang sangat tekun ketika latihan dan semangat rela berkorban demi bangsa Indonesia patut kita acungi jempol. Yang terakhir adalah Butet Manurung, Perintis Sekolah Rimba. Berkat keberaniannya, dia memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Wanita bernama lengkap Saur Marlina Manurung ini dikenal berkat usahanya yang merintis sekolah gratis untuk masyarakat pedalaman yang diberi nama Sekolah Rimba. Dia sangat gigih
dan bekerja keras demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan yang telah saya berikan tentang wawasan kebangsaan. Saya ucapkan terima kasih.